Selamat sejahtera bagi semuanya. Yang kami hormati Bu Lina sebagai dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman, izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan tugas kuliah membuat laporan ide. Untuk anggota kelompoknya, kami terdiri dari 7 anggota, yaitu pertama ada Justin Aurelio Kosasi, kedua ada Karisma Dewi Fajrian, ketiga ada Andre Ariel Hiskia, keempat ada Dinda Silviani, kelima ada Hafiz Razaki, keenam ada Irhas Agung Nur Muhammad Al Hafiz, dan terakhir ada saya, yaitu Argia Reza. Untuk gambaran objek dari kelompok kami yaitu Ideat, itu pertama ada namanya Press Gear, untuk lokasinya itu melalui Instagram atau online, untuk bidangnya masuknya ke fashion design dan marketing, dan untuk produknya merupakan kaos. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Andre. Iya, jadi ini empathy maps dari kelompok kami. Empathy maps itu terdiri dari 4, yaitu says, thinks, feels, dan does. Yang says, range harga baju kaos 50.000 sampai 100.000 ke atas. Range harga kaos untuk sehari-hari mulai dari 50.000 ke atas. Budget untuk kaos pemakaian sehari-hari bersekitar antara 100.000 sampai 200.000 tergantung dari bahannya. Harga kaos tergantung bahannya, kalau yang bagus di atas 100.000, kalau yang biasa 75.000 udah cukup. Budget untuk sebuah kaos adalah di bawah 100.000. Untuk things, lebih memilih limited, lebih sulit ditemukan kembarannya, dan sablon yang berbeda. Lebih memilih kaos branded agar tidak sama dengan orang lain. Lebih memilih kaos biasa yang sering kita temuin daripada pilih yang limited kalau bahannya tidak bagus. Baju tidak harus limited, asalkan nyaman dipakai. Habis itu yang feels, terkadang mendapatkan bahan kaos yang bikin gerah, warna kaos yang mudah luntur saat dicuci, bahan panas dan tipis. Terkadang mendapatkan bahan yang nyaman, tetapi terkadang juga barang tidak sesuai dengan ekspektasi. Benar-benar memilih kaos yang mau dipakai dan jarang orang menggunakan model tersebut. Untuk das, terkadang ada rasa malu saat menjumpai orang lain memakai baju yang sama. Tidak masalah kalau ketemu orang memakai baju yang sama dari brand terkenal. Kurang senang karena terlalu pasaran. Ada yang juga merasa senang dan lebih memilih untuk sharing seperti beli di mana dan sebagainya. Berikutnya adalah affinity map. Yang pertama ada tipe bahan kaos. Kaos yang digunakan user lebih memilih barang yang bermerek dan bahan yang bagus. Bahan yang menyerap keringat, tidak banyak dipakai orang, dan juga ada yang berlangganan. Lalu untuk harga, user lebih sering membeli di harga berkisar antara 50.000 ke atas dan 100.000 sampai 150.000. Lalu yang terakhir adalah pengalaman user. Untuk pengalaman user merasa lebih percaya diri dan bangga ketika menggunakan produk kaos yang bermerek dibandingkan dari yang lain. User lebih suka memilih menggunakan kaos yang tidak banyak digunakan orang lain atau pasaran. Ada juga pengalaman user yang menggunakan produk kaos dengan bahan yang mudah sobek, luntur, dan tidak sesuai ekspektasi. Dan itu sangat merugikan atau membuat kecewa user. Dan untuk user persona, kita menggunakan user milik Alexander Malik Sinaga. Jadi di sini dia berumur 20 tahun dengan biografi, yaitu Alex seorang mahasiswa berumur 20 tahun yang berdomisili di Purwokerto. Alex itu orang yang menyukai dan pandai
memilih kaos yang akan digunakan. Salah satu hal yang menjadi pilihannya yaitu dari segi bahan yang tidak panas. Dan untuk goals di sini, Alex menginginkan baju yang memiliki ketahanan warna yang lama sehingga saat kaos dicuci tidak mudah luntur. Alex memiliki kebanggaan tersendiri ketika menggunakan kaos brand karena dapat tampil berbeda dari yang lain. Dan untuk interest di sini, Alex menginginkan rang dengan harga kaos dari 100.000 sampai 150.000 dengan syarat memiliki kualitas yang baik dan merupakan kaos brand. Poin di sini, Alex orang yang pandai dalam memilih kaos, akan tetapi Alex pernah mengalami kejadian bertemu dengan orang lain yang mempunyai baju yang sama dengannya, sehingga Alex menjadi merasa malu. Dan untuk problem statement di sini, yaitu target user mahasiswa yang datang ke Purwokerto untuk berkuliah, namun akhir-akhir ini problem di sini yaitu Purwokerto terasa sangat panas dan membutuhkan kaos yang nyaman dengan bahan yang sejuk. Dan solusinya dari kita adalah mencari kaos dengan bahan yang ringan seperti katun dan linen yang menyerap keringat dengan sirkulasi udara yang baik, serta memiliki warna terang sesuai selera, tetapi rapi saat ke kampus di hari yang panas. Selanjutnya yaitu kuadran NABC. Yang pertama adalah need. Yang pertama ada kaos sebagai pilihan pakaian sehari-hari yang nyaman dan serbaguna. Kedua, kaos sebagai media ekspresi diri dengan gaya yang personal. Ketiga, kaos dengan pakaian resmi atau santai untuk berbagai acara. Lalu ada approach, desain kaos yang trendy dan sesuai dengan preferensi pasar. Kedua, penggunaan bahan berkualitas tinggi dan kenyamanan pengguna. Ketiga, menawarkan sebagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan berbagai konsumen. Lalu yang ketiga ada benefit. Benefitnya yang pertama yaitu kaos yang nyaman digunakan sepanjang hari, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengekspresikan diri mereka melalui desain-desain kaos yang unik. Lalu fleksibilitas dalam penggunaan kaos untuk berbagai kesempatan dan gaya. Yang keempat atau yang terakhir adalah kompetisi dari merek-merek kaos yang juga menawarkan desain dan kualitas yang baik, perubahan tren fashion yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap desain kaos tertentu, dan ketersediaan berbagai merek kaos dengan harga yang kompetitif. Berikutnya yaitu ideat atau landasan masalah. Yang pertama, bahan yang kurang nyaman saat dipakai, lalu desain yang kurang bervariasi dan menarik, lalu ukuran kaos yang tidak sesuai size skirtnya, dan keempat ada warna yang mudah luntur atau pudar, lalu kelima harga yang tidak sesuai dengan kualitas, keenam sulit menemukan ukuran kaos yang pas, dan terakhir kaos yang cepat rusak. Selanjutnya yaitu ada solusi dari masalah kaos yang tadi disampaikan. Yang pertama yaitu ada solusi dari saudarinya Mbak Dinda. Yaitu solusinya pilih bahan berkualitas, pilih bahan yang nyaman dan tahan lama seperti katun, sehingga mampu menyerap, teringat, dan nyaman saat digunakan. Yang kedua yaitu bandrol harga yang wajar. Bandingkan harga dari beberapa penjual untuk mendapatkan penawaran terbaik. Namun, jangan hanya fokus pada harga rendah, perhatikan juga untuk memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan. Yang ketiga, yaitu ada cari promo atau diskon jika memungkinkan. Manfaatkan juga promo atau diskon yang ditawarkan oleh penjual untuk menghambat biaya. Selanjutnya, yaitu ada solusi dari Saudara Irhas. Yang pertama yaitu pilih bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Perhatikan tekstur dan kenyamanan bahan yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang kedua yaitu cari supplier atau produsen yang terpercaya. Bandingkan harga dan kualitas dari beberapa sumber untuk mendapatkan penawaran terbaik. Pertimbangkan untuk membeli dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, yaitu lakukan uji coba dan pemeriksaan kualitas. Periksa kualitas bahan, jahitan, dan finishing secara seksama. Lakukan uji coba pencucian untuk memastikan kualitas tahan lama.
Yang keempat yaitu pertimbangkan opsi produksi lokal atau custom. Jika memungkinkan, cari produsen lokal yang dapat menyesuaikan pesanan pengguna. Selanjutnya yaitu untuk harga bahan sekitar mulai dari 60.000. Solusi selanjutnya yaitu dari saudara Hafiz, menentukan jenis bahan kaos. Pilih jenis bahan katun combat 24S. Dengan bahan ini, kaos akan terasa lebih adem karena katun combat merupakan bahan alami yang terdapat pori-pori di sela kainnya sehingga sirkus udara akan lebih baik. Yang kedua yaitu kualitas kaos dengan bahan katun combat akan lebih baik karena berada di gramasi 170 sampai 210 gram yang membuat bahan menjadi agak tebal sehingga tidak transparan saat dipakai. Dengan memberikan standar ini, maka kualitas bahan akan menjadi lebih baik dan terjaga. Yang ketiga yaitu untuk harga bahan bersekitaran mulai dari 60.000 sehingga kita dapat menjual produk dengan harga terjangkau. Solusi selanjutnya yaitu ada dari saudara Andre, memilih bahan yang berkualitas tinggi. Memilih bahan yang nyaman, tahan lama, dan ramah lingkungan seperti organik atau bahan daur ulang untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kedua yaitu inovasi bahan. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan bahan baru yang inovatif, seperti bahan yang memiliki sifat antibakteri atau anti kusut. Yang ketiga yaitu transparansi bahan. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang asal-usul bahan dan proses produksi kepada konsumen untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran akan keberlanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada dari saudara Argia. Gunakan bahan kaos yang berkualitas tinggi seperti katun pekat atau campuran katun dengan serat lain yang nyaman. Yang kedua yaitu cari desain-desain yang unik atau pilih kaos dengan pola yang menarik dan sesuai dengan selera pribadi. Yang ketiga, pilih kaos dengan ukuran yang sesuai dengan tubuh pengguna atau melakukan penyesuaian ukuran jika memungkinkan. Yang selanjutnya yaitu ada solusi dari saudara Karisma, lakukan survei kepada pelanggan untuk mempelajari preferensi desain yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua yaitu pilihlah bahan yang adam, yang cocok untuk di segala musim. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tawarkan diskon atau program loyalitas kepada pelanggan yang tepat. Dan solusi yang terakhir yaitu dari saudara Justin. Yang pertama yaitu perbaikan kualitas produk. Gunakan bahan yang berkualitas tinggi, yang lebih nyaman dan tahan lama, dan pastikan warna dan pewarnaan tahan lama agar tidak mudah pudar. Yang kedua yaitu inovasi desain dan variasi. Kolaborasi dengan desainer kreatif dan seniman lokal untuk menciptakan desain yang unik dan menarik. Dan yang terakhir yaitu ada peningkatan pengalaman pelanggan. Menawarkan pilihan ukuran yang lebih luas dan memperbaiki panduan ukuran. Untuk solusi yang paling memungkinkan adalah solusi dari saudara Irhas, yaitu 1. Pilih bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Perhatikan tekstur dan kenyamanan bahan yang sesuai dengan preferensi Anda. 2. Cari supplier atau produsen terpercaya. Bandingkan harga dan kualitas dari beberapa sumber untuk mendapatkan penawaran terbaik. Pertimbangkan untuk membeli dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Ketiga, lakukan uji coba dan pemeriksaan kualitas. Periksa kualitas bahan, jahitan, dan finishing secara sesama. Lakukan uji coba pencucian untuk memastikan kualitas tahan lama. Keempat, pertimbangkan opsi produksi lokal atau custom. Jika memungkinkan, cari produsen lokal yang dapat menyesuaikan pesanan Anda. Produksi custom dapat memberikan fleksibilitas dalam desain bahan dan kualitas. Yang kelima, untuk harga bahan berkisar mulai dari 60.000. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, dapat membuat keputusan pembelian yang tepat dan mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan preferensi pelanggan.
Lalu selanjutnya ada penjelasan solusi yang tidak dipilih. Dari saudari Dinda, karena kurang lengkapnya dalam menjelaskan harga yang wajar, sehingga pembeli kurang memahami harga yang wajar itu seperti apa. Lalu dari saudara Hafiz, dari poin tersebut dapat digunakan, namun perlu keterangan seperti memaksimalkan kebutuhan permintaan sesuai anggaran pelanggan, sehingga ketika nanti penjualan mulai meningkat, kita dapat memberikan standar kualitas produk yang baik. Lalu dari saudara Andre, tidak cukup memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam dan menuntut kualitas serta keberlanjutan yang lebih tinggi. Mempertimbangkan solusi yang sebelumnya dapat menjadi langkah awal. Dan selanjutnya ada dari saudara Karisma, meskipun 3 poin tersebut merupakan solusi yang bagus dalam memilih kaos, tapi keputusan akhirnya akan tergantung pada preferensi pribadi, anggaran, dan situasi pengguna. Selain itu, faktor-faktor seperti gaya hidup, tujuan penggunaan kaos, dan kebutuhan khusus juga akan mempengaruhi pemilihan solusi yang tepat. Lalu ada dari saudara Argia, kurang karena masalahnya belum mencakup dan tidak dapat penjelasan terkait bahan yang ingin digunakan. Lalu yang terakhir ada dari saudara Justin, hanya dengan menggunakan bahan kaos yang bagus saja tidak akan cukup, karena preferensi tiap pembeli itu berbeda-beda, sehingga mungkin akan ada yang tidak cocok dengan bahan kaos tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.